cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Rame-rame turun, kita demo, kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Sudah saatnya umat akan melakukan jihad. Takbir! Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, Abi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Dan goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperang untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad, hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Terjun di medan peperangan itu saudara, gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir! Al-haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang hak, maka batil itu hilang. Ini sunatullah. Tapi yang hak tak kunjung datang. Karena itu batil yang berkuasa. Yang hak takut, batil berani. Yang mengatakan bahwa Indonesia damai atau perang, aman atau membara, kini di tangan mereka. Siapa itu? KPU, Bawaslu, Polri. Bila mereka jujur, adil, netral, maka damailah Indonesiaku. Oh ya, satu lagi, serangan fajarmu bila terjadi akan kami sambut dengan bambu runcing. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta denda. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Yang hak sembunyi, batil yang muncul. Yang hak mundur, batil yang maju. Yang hak hilang, batil yang tampil. Yang hak bungkem, batil yang bersuara, saudaraku. Begini Pak Haikal, kalau ada istilah perang tadi Pak Haikal itu menggunakan sekali, dua kali, kami dapat memahaminya bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Sejak tahun 2017, tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat? Toh Pak Jokowi juga nggak anti-anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib.
Jihad yang paling tinggi tingkatannya itu adalah jihad mengatakan pemimpin salah kalau dia salah. Dan itu kita pegang sebagai seorang dai. Jihad itu menggunakan daya demi kebaikan. Kalau menggunakan daya tapi dalam keburukan tidak dinamai jihad. Daya manusia itu ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya-daya itu untuk kebaikan itu berjihad. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Maka kita minta kepada Bapak Polri, mudah-mudahan sampai terdengar, kalau Bapak Polri tidak bisa membawa Bapak Saudara Jokowi ke pengadilan, nggak apa-apa, silakan, tapi implikasinya bebaskan Habib Rizik Syihab. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Maka untuk memahami ayat tadi, walaupun cuma satu orang tampil berani, maka akan Allah taruh ketakutan di hati orang-orang yang batil. Tapi ini terlalu konsisten ya, ucapan-ucapan yang memprovokasi emosional masyarakat dibalut dengan framing sedang terjadi kecurangan, padahal kecurangan itu sendiri tidak pernah dapat dibuktikan oleh teman-teman di BPN. Karena kerumunan ternyata bisa dinegosiasikan. Kenapa tidak dengan Habib Rizik Syihab? Betul? Kita nggak nyalain Pak Jokowi gitu, di presiden sudah segini, tapi yang adil dong, betul? Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Dibubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga, Front Pemersatu Islam. Amin. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Amin. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Hari ini kita lagi berperang, dan perang kita itu adalah bikin orang tua antum bangga. Antum berperang. Lihat Habib Rizik Syihab diopinikan sebagai orang jahat. Lihat, itu kita lawan. Itu sebagai simbol perjuangan. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga sudah. Kira-kira jelas tidak? Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Jangan merasa lemah, jangan merasa letih, jangan merasa capek dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Terjun di medan perang. Banyak sekali orang itu yang semangat keberagamaannya begitu berkobar-kobar, tapi tidak diimbangi dengan kedalaman pemahaman agama. Andai kata Rasulullah ada di tengah kita, mungkin udah wajib kita ikut dalam perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar ini, saudara. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dirinya sendiri itu mengajak, menarik hati. Nggak usah bicara apa-apa, Kanjeng Nabi itu menarik karena wajahnya tersenyum. Bikin lagi peringatan perang Badar, bikin peringatan perang Uhud, bikin peringatan perang Khandaq. Ini strategi ini supaya apa? Supaya tiap bulan kita dengar siraman-siraman rohani daripada guru, daripada habaib sekalian. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Salah satu di antaranya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran secara amat terbatas. Kita tahu di dalam Al-Quran itu ada perintah berjihad dengan harta dan anfus. Ini zaman di mana kita mesti ikut berperang dan berjuang dalam perang opini di sosial media. Itu ibadah antum. Sekarang bukan zaman normal, Pak. Anfus itu ada yang mengartikan jiwa. Sebenarnya anfus itu, nafs itu adalah totalitas manusia. Kalau saya ajak turun ke Pung Istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Itu kan karena asbab dan doa-doa kita. Tapi jangan berhenti.
Kita terus pikirin, terus doain biar dia bisa kembali bersama-sama kita. Jadi Habib Rizik itu, Habib Rizik itu zuriat Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisy ya orang alim juga zuriat Rasul, dan cara pandang Pak Quraisy ya kayak begitu. Nah, kemudian dikatakan yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya, sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali kalau dayanya habis atau tujuannya tercapai. Dulu kita berjihad mencapai kemerdekaan. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Pak Quraisy siapa apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Beliau tenang saja. Pada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, wabil khusus pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat. Kalau sekarang zaman normal, zaman adem, zaman kalem, ayem, ente duduk, zikir, tagarrub, ente diam di masjid, keluar masjid, diam di masjid, zikir, antum baca rawi, baca ratib terus tiap hari. Itu berlaku pada zaman normal, zaman biasa, nggak ada zaman perang opini kayak begini. Zaman perang opini kayak begini, antum masih begitu, salah. Nah, kemudian dikatakan yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya, sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali kalau dayanya habis atau tujuannya tercapai. Dulu kita berjihad mencapai kemerdekaan. Ya ampun, Tat, ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Ya, kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Tuh. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Kami umat Islam tidak pernah memancing kemarahan. Kami umat Islam tidak pernah marah. Tapi Anda nggak akan pernah tahu rasanya kalau kami marah. Ada mereka yang didengarkan orang karena dia kiai kah, atau ustadz kah, atau dai kah, atau mubaligh kah, atau pemimpin apa saja, mengucapkan atau menyampaikan narasi kebencian. Ilmu pengetahuan tentang agama disangka jahat lah. Lihat FPI dijelek-jelekin sampai sedemikian rupa. Lihat Habib Rizik Syihab diopinikan sebagai orang jahat. Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya Allah. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Ini orang-orang yang baru, yang di sosial media beraninya, kita ngarepin beliau ngomongnya terang-terang di depan kita, ngarepin banget kadang-kadang juga biar ketemu kita, ini idola saya cuci tangan bolak-balik, pelakunya begitu. Kalau nggak depan kita dikatain kado, depan kita. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Ini zaman perang opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini di sosial media. Saya nggak ikut-ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram ikut-ikutan lah. Ya, andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umara, jamu amir.
ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nuqatiluhum, ono to ora merangi kita hum ing umar. Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah, kudeta mawon. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Hari ini ente bukan wirid, bukan. Hari ini ente diam di masjid wirid, bukan itu hari ini. Bikin orang tua bangga dengan tempur di medan perang. Nah, kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngakui itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, saya ini boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kue PD piye? Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nah apik ya diapiki. Kalau perlu kita bikin peringatan terbunuhnya Umar bin Khattab biar bebas daripada Syiah negara kita ini. Bikin lagi peringatan terbunuhnya Utsman bin Affan biar pada bersih daripada gangguan-gangguan aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Dinur Rahmah tidak cocok dengan Nabiul Rahmah Nabi Muhammad SAW, tidak cocok dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak cocok semua. Bagaimana kita bisa membesarkan Allah Ta'ala kalau kita tidak bisa mengecilkan diri kita sendiri?